Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya sebelumnya mengenai saham BTPS, di mana dalam video sebelumnya saya fokus di kinerja. Kali ini saya akan bahas mengenai poin-poin yang saya saya mencoba objektif, tetapi karena saya sudah hold saham ini, maka poinnya mungkin beda dengan teman-teman semuanya, dan it's okay. Alasan-alasan yang membuat saya bertahan di saham BTPS gitu ya. Seperti biasa, disclaimer on dulu, konten ini sifat saya investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Oke, saya recall teman-teman mengenai fundamental risk yang saya sampaikan di video sebelumnya saham BTPS. So, saya recall lagi di sini secara cepat. Kita mendengar bahwa ekonomi kita pulih, ekonomi kita tumbuh lagi, post-COVID dan lain-lain, yang itu bagus gitu ya. Tetapi, kualitas pemulihannya itu tidak merata. Saya baca artikel Kompas ini juga cukup bagus gitu ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Saya nggak menyoroti bagian ini, tetapi kalau kita ngomong apakah ini terjadi di BTPS, saya bilang iya. Kenapa? Teman-teman, BBCA all time high, BBRI, BBNI, BMRI all time high, tapi BTPS ambrol. Kenapa demikian? Karena bank-bank yang saya sebut tadi, teman-teman, bermain di segmen korporasi, bermain di segmen menengah ke atas. Ketika dikasih insentif KPR, dia ambil kredit. Ketika dia dikasih insentif cicilan PPNBM, DP 0%, dia ambil kredit, bank-bank tadi menikmati hasilnya, menengah ke atas. Tetapi bagaimana dengan segmen ultra mikro gitu ya? Di sini ada grafik dari pusat statistik di mana ketimpangannya makin naik. Dan ini menurut saya relate banget dengan kondisinya BTPS. Kenapa? Karena di segmen ultra mikro, pemulihannya belum benar-benar pulih. Yang mengakibatkan nasabah-nasabah BTPS-nya itu masih batuk-batuk gitu ya, masih seret nih buat ngebayar pinjaman-pinjaman dari BTPS. Akibatnya apa? Akibatnya BTPS sampai 2023 masih harus menganggarkan dana CKPN yang besar gitu ya. Ini kebalikannya dari bank-bank tadi, di mana BBRI, BMRI, BBCA, BBNI makin menurunkan CKPN-nya gitu. Jadi ini adalah ketimpangan juga nih kelihatan. Yang bermain di segmen menengah ke atas pulih dan mulai mengurangi cadangan kerugian, di level bawah masih engap karena pembiayaan yang masih seret gitu ya. Jadi bank itu pembiayaan atau kredit ya, kalau untuk yang bank yang bukan syariah atau yang konvensional, pembiayaan itu nyawanya teman-teman. Apa yang terjadi dengan BTPS? Kalau misalkan kredit lancar, dia jadi profit. Tapi kalau kreditnya macet, gimana cara untuk mengakalinya? Dia harus menyediakan CKPN. Jadi BTPS itu setiap kali dapat kredit lancar dan dia profit, dia pindahkan profitnya sebagian untuk nutupin kredit-kredit yang macet. Berapa banyak kredit potensial macetnya? Setidaknya sampai dengan awal tahun 2024, BTPS menyiapkan dana CKPN 1,2 triliun. Ini adalah setara dengan 10,5 triliun dari total pembiayaannya. Ya, gampangnya teman-teman, setiap kali ada 10 pembiayaan, BTPS menganggarkan satu potensial macet gitu ya. Sampai sebegitunya, 10/1 itu untuk level perbankan ini menurut saya cukup serius. Jadi kita harus perhatikan masalah CKPN-nya ini. Kita tahu bahwa ini faktornya lebih ke fundamental risk ketimbang market risk. Tetapi, kenapa saya memutuskan untuk tetap hold saham ini gitu ya, ini ada 4 alasannya. Yang pertama adalah model bisnisnya yang masih cocok. 3-5 tahun ke depan, saya masih cukup yakin bahwa BTPS masih sustainable bisnisnya untuk masyarakat unbank. Masyarakat unbank di Indonesia itu masih gede, masih 97,7 juta orang atau 48% dari penduduk ya. Sekali lagi, masyarakat unbank itu rata-rata tidak terlayani di bank-bank besar Indonesia saat ini. Jadi, kompetitornya BTPS saat ini adalah bank digital. Meskipun ya, pinjol juga sekarang jadi kompetisinya. Karena dia bisa, ya orang-orang bisa langsung pinjam-pinjam gitu ya. Tetapi, yang menurut saya juga bisa jadi cukup serius adalah BRI melalui Permodalan Nasional Madani, PNM, dan Pegadaian. Jadi secara kompetisi menurut sekarang BTPS mulai disaingi secara korporasi oleh BRI melalui anak-anak usahanya. Yang kedua adalah potensi mengenai kembalinya kualitas kredit gitu. Kenapa saya masih yakin bahwa kualitas kredit itu akan kembali membaik? Karena pada dasarnya segmen ultramikro ini ya kita sering dengar ya bahwa UMKM itu adalah salah satu penopang ya, penopang dari ekonomi nasional. Jadi negara itu pasti berusaha untuk merestore gitu ya, untuk mengembalikan kekuatan ekonomi di level bawah. Tahun ini ada pergerakan ekonomi yang cukup bagus, dorongan dari pemilu. Mudah-mudahan meskipun nggak jadi 2 putaran, tapi ada pemilu gubernur dan bupati wali kota, levelnya
bener-bener di kabupaten bisa mendorong pulihnya segmen ultra mikro gitu ya. Yang saya juga cukup berharap adalah kemampuan BTPS untuk mendapatkan action dari lesson learn di mana mereka 2-3 tahun ini suffer berdarah-darah mengenai pembiayaan yang macet. Di level enterprise company teman-teman ya, kayak bank-bank besar BTPS itu mereka sudah pakai namanya data analysis. Ya, saya hanya bisa jelaskan secara general gitu ya. Tetapi konsep data analysis adalah setiap ada kejadian yang begitu nyata seperti ini gitu ya, itu dibuatkan diolah dengan baik, disusun menjadi sebuah insight, dan nantinya harapannya BTPS bisa melakukan pembiayaan yang lebih baik. Saya yakin 2-3 tahun terakhir ini sudah begitu banyak data yang dimiliki oleh BTPS dan mereka bisa belajar dari sana untuk memberikan kredit yang lebih bagus ke depannya. Ketiga, waktu tunggu dari dividen gitu ya. Saya harus apresiasi manajemen sih, karena ketika mereka sedang tertekan seperti ini, saya pikir dividen per lembarnya hanya sekitar Rp50 gitu ya, setengah dari tahun lalu setidaknya. Tapi ternyata manajemen cukup confidence memberikan DPR senilai 50%, yang kalau di lembar sahamkan itu Rp70. Ini setara dengan 5,1% dengan harga dividen, dengan harga BTPS di 1.350. Jadi menurut saya sih 5% ini masih cukup fair gitu ya, untuk waktu tunggu sampai kinerja BTPS pulih. Alasan keempat yang menurut saya sangat penting adalah fundamental perbankannya BTPS yang menurut saya masih sangat bagus. Dari mana lihatnya Bang? Saya akan berangkat dari rasio yang namanya CAR dulu, CAR. Ini adalah rasio kecukupan modal. Buat apa ini rasio kecukupan modal? Saat ini pembiayaannya BTPS sedang ditahan-tahan ya. Kenapa? Karena kualitasnya sedang coba diperbaiki. Tapi teman-teman, kalau nanti ekonominya sudah mulai balik lagi, permintaan terhadap pembiayaan itu tinggi lagi, BTPS tidak punya masalah untuk menggenjot pembiayaan. Kenapa? Karena rasio CAR-nya mereka 51,6%. Ini salah satu rasio CAR yang tertinggi loh untuk perbankan Indonesia. Dan mereka masih punya surat investasi berharga 8,5 triliun atau setara 39% dari total asetnya BTPS. Jadi, BTPS tidak ada masalah modal. Ke depan kalau ekonomi pulih lagi, mereka siap gas lagi. Yang saya coba soroti juga adalah mengenai growth mereka selama 6 tahun ini. Mungkin kondisinya berbeda, mungkin, tapi setidaknya itu menunjukkan secara historis, 6 tahun terakhir itu ekuitasnya BTPS naik 100% sejak IPO. Dan asetnya saat ini, 12 triliun, saat ini menjadi 21,5 triliun, alias asetnya makin gemuk. Oke teman-teman, kita sudah di akhir video. Saya tutup dengan 2 poin catatan akhir ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya, terutama buat teman-teman yang baru ketemu channel ini. Catatan pertama saya adalah pemulihan BTPS itu terjadi bila kualitas penyaluran kreditnya membaik. Kapan itu membaik? Kalau segmen-segmen ultra mikro tadi, UMKM itu bisa bangkit gitu ya. Dan saya yakin negara ini pasti akan kasih berbagai macam bantuan, support, insentif untuk bisa menggerakkan UMKM lagi. Gimana cara kita memantaunya? Jelas pertama dari CKPN. Kalau CKPN-nya makin kecil, yang bisa kita pantau dari bulanan, teman-teman bisa masuk ke websitenya BTPN Syariah, di bagian laporan keuangan, lihat di bagian bulanan. Itu mereka publish secara singkat gitu ya. Itu kalian bisa dapat insight mengenai kondisi bulan per bulan CKPN-nya. Yang kedua adalah BTPS ini sistemnya adalah ada sebuah leader atau champion di dalam setiap community-nya, dan dia akan ngabsenin semua orang-orang yang minjem gitu ya. Makin tinggi absensinya, harapannya apa? Orang-orang bayar. Karena kalau orang nggak mau bayar tuh biasanya dia nggak mau datang di event-event seperti itu gitu ya. Jadi ini metrik kedua yang menurut saya bisa kita jadikan acuan untuk monitor bulan by bulan. Yang kedua adalah BTPS teman-teman tuh IPO di tahun 2018, harganya 975. Zaman itu belum musim hype IPO gitu ya. Kalau BTPS IPO-nya 2020 atau 2021 ketika hype IPO, mungkin mereka arah-arah terus gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi kan itu udah lewat. Tapi di IPO-nya mereka tahun 2018 seharga 975, asetnya saat itu 12 triliun. 6 tahun kemudian teman-teman, ekuitasnya naik sudah 8,8 triliun, asetnya naik 75% jadi 21,5 triliun, harga sahamnya 1.350. Buat saya ini sebagai sebuah peluang, meskipun dalam tanda kutip tetap ada catatan fundamental risk gitu ya. Bagaimana kita bereaksi ketika ketemu saham seperti ini? Siapkan strategi exit plan ketika fundamental risk ini makin nyata gitu ya. Jangan
cinta mati, jangan buta, objektif tetap gitu ya. Kalau fundamental risknya makin nyata, ya sudah siapkan exit plan strategi kalian. Kalau ingin buy, saya ngelihat 1100 sampai 1280 ini area-area kita bisa maintain buy di sini dengan target PBV-nya 2 kali atau di 2200 sampai 2300. Ini target saya saat ini untuk saham BTPS gitu ya. Untuk exit plan gimana Bang? Saya kembalikan dengan style teman-teman mengenai exit plan gitu ya. Pasti kita sangat beda-beda banget. Mungkin saya akan sharing di video terpisah ngejelasin mengenai exit plan ketika fundamentalnya itu sudah tidak sesuai dengan harapan kita lagi. So, itu dia teman-teman video saya kali ini mengenai alasan saya tetap hold dan bertahan di saham BTPS. Semoga memberikan insight. Feel free untuk diskusi bareng dan jangan lupa share, subscribe, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa kalau kalian punya saham yang menarik untuk dibahas, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye.